Ada 3 filter pikiran, Bapak Ibu, di dalam diri setiap manusia. Filter pikiran yang bisa membantu perkembangan Anda, bisa membuat hidup Anda enjoy, tetapi filter ini juga bisa menjadi suatu hal yang buruk buat Anda apabila Anda menggunakan filter pikiran ini dengan tidak tepat, Bapak Ibu. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas tentang yang namanya filter pikiran manusia. Hai Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama saya Hendy Lianto. Bapak Ibu, di sesi kali ini kita akan membahas tentang 3 filter pikiran manusia. Nah, filter pikiran manusia ini adalah sangat bagus Bapak Ibu untuk kita, bagi kita yang menggunakannya dengan tepat. Tetapi terkadang filter pikiran ini dipakai dengan suatu hal yang memang jadinya menghambat perkembangan diri kita. Nah, ini berbahaya sekali Bapak Ibu. Nah, filter pikiran yang pertama itu apa Bapak Ibu? Itu yang kita sebut dengan deletion, delete, atau mendelete, menghapus. Nah, terkadang kita kan suka melupakan sesuatu ya. Banyak kita melihat film, ternyata setelah ditonton kedua, ketiga kali, kok baru lihat ya ada scene ini, kok baru lihat ya ada percakapan ini. Itu artinya kita mendelete. Ada juga di dalam training-training atau di dalam seminar-seminar biasanya suka ada games. Nah, games itu menyampaikan satu kalimat, misalkan satu grup 5 orang dari A, B, C, D, E. Nah, dari A, satu kalimatnya lengkap, masih hafal. Tetapi nyampe ke si E, di ujung, ya intinya sih sama, tapi banyak kata-kata yang terdelete, banyak kata-kata yang terhapus. Itu yang kita sebut deletion atau delete atau penghapusan. Ya, nah menghapus sesuatu di dalam otak kita berfungsi bagus untuk supaya pikiran kita tidak stres. Tuhan sudah menciptakan kita begitu. Tetapi terkadang yang namanya kalau kita tidak mencatat, banyak hal-hal yang di-delete, hal-hal detail kita tidak perhatikan, berbahaya juga Bapak Ibu. Makanya kita harus perhatikan baik-baik. Ya, selalu mencatat, ada agenda, ya kita juga meningkatkan daya ingat kita supaya penghapusan ini tidak semakin besar dan tidak menghambat perkembangan kita. Bapak Ibu, yang kedua adalah yang kita sebut dengan generalization atau generalisasi. Ya, generalisasi itu memukul rata semua hal. Ya, terkadang misalkan cewek suka mengeneralisasi atau menyamaratakan semua pria. Semua pria itu buaya. Nah, karena mungkin pengalaman dia 1 sampai 2 kali dia mungkin diselingkuhin. Dia mungkin merasa bahwa semua pria itu seperti buaya begitu. Padahal Bapak Ibu ada jutaan ya pria di sekitar dia yang mungkin tidak seperti itu kan begitu Bapak Ibu. Tidak semuanya pria itu buaya. Begitu sama juga seperti di dalam bisnis Anda di dunia sales, marketing, mungkin Anda setelah menawarkan 1-2 orang Anda merasa semua orang menolak. Nggak ada kok yang mau, semua orang menolak saya. Apakah benar semua orang menolak Anda? Berapa banyak orang yang sudah Anda tawarkan? Nah, itu kita sebut dengan generalisasi. Berbahaya Bapak Ibu. Generalisasi bagus Bapak Ibu untuk pemikiran kita, ya, tetapi berbahaya kalau kita menyamaratakan semuanya sehingga menghambat perkembangan dan potensi kita. Jangan semuanya digeneralisasi dengan sesuatu hal yang tidak bermanfaat Bapak Ibu. Ya, nah itu yang kedua, menyamaratakan atau generalisasi. Nah, yang ketiga adalah Bapak Ibu, ini juga yang sangat penting yang kita sebut dengan distortion. Memaknai sesuatu yang tidak tepat terkadang. Kalau memaknai sesuatu dengan baik, itu bagus sekali. Tetapi kalau memaknai sesuatu yang tidak tepat, itu nggak bagus. Contohnya Bapak Ibu, misalkan Anda cegukan Bapak Ibu, ya, wah ternyata ada yang ngomongin saya nih. Nah, itu Bapak Ibu distorsi memaknai yang kurang bagus. Belum tentu kan ada cicak jatuh ke kepala Anda, ke pundak Anda. Ya, Anda memaknai dengan wah, ada something bad yang akan terjadi di depan. Gitu. Misalkan ada orang yang meninggal di hari Sabtu, ya itu akan membawa kematian buat yang lain katanya di keluarganya. Itu sebuah mitos, sebuah kepercayaan, memaknai sesuatu yang tidak tepat Bapak Ibu, ya. Nah, itu berbahaya. Biasanya distorsi atau memaknai itu berhubungan juga dengan culture. Yang namanya memaknai sesuatu yang negatif bisa juga di dalam hidup sehari-hari. Ya, Anda mendistorsikan sesuatu. Ya, misalkan ada kejadian, ada macet di tengah jalan. Wah, macet di tengah jalan ini Anda memaknai dengan wah memang hari ini sangat buruk sekali, bad days banget, di mana-mana macet, kerjaan nggak beres. Itu memaknai sesuatu. Ya, sebenarnya Anda bisa balikan dengan kejadian macet di jalan itu, Anda bisa maknai dengan hal yang lebih positif. Wah, ini waktunya untuk saya belajar, waktunya untuk saya bisa telepon dan follow up klien misalkan, waktunya untuk saya tarik nafas, rehat dulu. Nah, itu mendistorsikan sesuatu. Distorsi
memaknai, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Hati-hati dengan filter di dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Jangan sampai filter 3 ini membuat hidup Anda jadi buruk, menjadi menghambat perkembangan di dalam hidup Anda. Ya, nah Bapak Ibu, itulah sepintas tentang yang namanya distorsi, ya, kemudian generalisasi, dan yang pertama tadi kita sudah membahas yang namanya deletion, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan saya. Sampai jumpa di dalam video-video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat buat Anda dan juga membawa kesuksesan lebih banyak lagi buat Anda, buat orang-orang di sekeliling Anda, buat keluarga Anda, dan buat tim kerja Anda, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di puncak kesuksesan.